Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6B yang Bapak banggakan, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari apa ini? Hari Rabu. Tanggal berapa? 6 Agustus tahun 2025. Doa terbaik dari Pak Guru buat kalian, semoga kalian sehat semua. Lelah tidak belajar? Lelah enggak? Kamunya yang tidak lelah, Pak Gurunya yang lelah. Tapi meskipun lelah, kita afirmasi diri ya. Kita ucapkan hal-hal yang positif. Ya Allah, sehatkanlah. Ya Allah, fokuskanlah. Ya Allah, mudahkanlah kami semua dalam menuntut ilmu. Tadi yang tidak hadir, mudah-mudahan kita doakan agar sehat selalu. Tidak ada yang sakit, yang hadir maupun yang tidak hadir. Materi yang akan kita bahas yaitu materi tentang bab kedua, Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Hanya dua saja yang akan dibahas karena yang ketiga dan keempatnya nanti untuk pertemuan berikutnya. Asmaul Husna, apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu? Sifat, asma itu apa? Roro ajeng. Apa itu husna lingga? Asma adalah nama-nama Allah. Husna yang baik. Jumlahnya ada 99. Di antaranya adalah Al-Ghafar. Al-Ghafar adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, yang artinya Maha Pengampun. Secara bahasa berasal dari kata ghafara yang berarti menutup. Sifat ghafar bermakna bahwa Allah menutupi dosa hamba-hambanya, atau dengan kata lain mengampuni dosa-dosa hambanya. Menutup dan mengampuni dosa hambanya karena kemurahannya, karena sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang diturunkan di dunia untuk orang mukmin dan orang Islam dan orang non-Islam, orang non-Muslim. Kalau Ar-Rahim, sifat penyayangnya Allah khusus untuk orang Muslim saja, orang yang beriman saja. Yang tidak beriman, ya dikembalikan lagi kepada prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ampunan atau maghfirah Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, tidak bertepi. Pasti lebih besar dari semua dosa hambanya. Allah mengampuni siapa saja yang memohon ampunan kepadanya dengan tulus. Maka kita jangan pernah merasa putus asa apabila pernah berbuat dosa. Selama roh masih ada dalam jasad kita, ampunan Allah masih terbuka lebar bagi siapa saja yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang sekitar kita bertato, tatoan. Dongkap ke Pak Guru, Pak Guru ieu kumaha urang tatoan? Menang tuh orang sholat, ayo menang tuh, menang, cek satu menang. Itu gimana Pak? Menghalangi kulit kan? Allah mah maha murah. Ya meskipun itu dari fikihnya tidak sah untuk berwudu, tapi kan Allah maha melihat, maha mendengar. Nggak mual mungkin atuh kudu dibelem lain, kulitna kudu dibelem. Secara fikih memang iya tidak sah berwudu, tidak sah mandi besarnya, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hak prerogatif untuk menerima dan menolak ibadahnya seseorang. Ya sudah, kita mah sudah berusaha untuk berwudu, ya.
berusaha untuk melaksanakan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada kesempatan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, hai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang, yang sangat luas rahmat dan kasih sayangnya terhadap hambanya yang beriman. Akan mengampuni segala dosa yang terlanjur mereka kerjakan jika mereka benar-benar bertobat. Jadi kita sebagai muslim hendaknya bisa memetik hikmah. Apa sih hikmah daripada Asmaul Husna Al-Ghafar tersebut? Kita harus meneladani sifat Allah yang Maha Pengampun. Kalau ada maling motor digebugan kumasa, urang rek kumaha? Ngilu ngagebugan tan nulungan. Ngilu ngagebugan, ngilu maehan, tak urang nulungan. Nulungan karena kita meneladani sifat Allah yang Maha Pengampun. Seksi Juno, seksi Lingga, jangan di ini main hakim sendiri, kita bawa ke kantor polisi. Wah, nggak boleh begitu, kita ini saja ya. Dianya tega, kita tega lagi. Seksi Rijal, seksi Surana ya. Kalau kita meneladani Asmaul Husna Al-Ghafar, Maha Pengampun, maka tolonglah dan berikan hukum seadil-adilnya di pihak yang berwajib ya. Yang pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Dosa, maksiat. Apa itu maksiat? Perbuatan mendolimi diri sendiri. Termasuk apa? Termasuk bobogohan. Termasuk apa? Berzina. Termasuk apa? Nah, itu hal-hal yang seperti itu adalah pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ya dengan maling uang teman kita, itu mah hakul adami. Awas tuh, tidak bisa diampuni oleh Allah kalau hakul adami. Contoh, di dompet si Neng ada uang kas 500.000 rupiah, diambil beku ku salah satu ku oknum siswa kelas 6B. Nah, itu harus minta maaf nantinya. Minta maaf kepada seluruh siswa kelas 6 nanti di depan di akhiratnya. Tidak bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni saya. Enggak bisa. Itu adalah hakul adami. Kamu harus minta ampun, minta maaf kepada seluruh siswa. Paham? Kalau hakul adami tidak bisa minta langsung ampunan kepada Allah, tapi harus meminta maaf kepada semuanya. Bisa jadi cek si Surana, ya guys, mana diampura ku urang tapi mana wayahna satahun salat mana jang urang. Ya, kanu malingna tuh. Cek si Lingga kami ge nyaon teu bisa kitu bae. 3 bulan lah urang mah kajen sok salat pala salat jang urang. Cek si Satrio na urang mah 5 tahun kamu. Duit nang 100.000 teh hararese. Cek si Dijak kami mah 10 tahun lah. Kuing erek asup ka neraka soalna yeuh. Nah, rugi apa tidak rugi? Rugi apa tidak rugi? Orang yang seperti itu termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang amal kebaikannya sedikit tapi diminta oleh temannya, diminta oleh musuhnya, diminta oleh tetangganya, diminta oleh keluarganya, karena selalu berbuat zalim, selalu mengambil hak orang lain. Mau seperti itu? Jangan ya. Jangan ya. Oke.
Lanjut, bersegeralah bertobat apabila terlanjur berbuat dosa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Menghapus perbuatan dosa dengan beramal soleh secara istiqomah. Ya. Di warung Panana, di warung Sade, di warung Bu Ida. Dahar 5 ngaku hiji, gagi kena bayaran. Saat cana keluar tes di kedung kancana, 1 kalau ada uang cepat bayarkan. Panana, orang pernah dahar 5 ngakuna hiji panana, ayang bayar ayeuna nya sakadi kadi. Kabu Ida juga sama seperti itu. Jangan merasa malu. Kalau merasa malu silakan datang ke Pak Guru yang akan ngasihkeun Kabu Ida jeung ka panana. Yang ketiga, menghapus perbuatan dosa dengan beramal saleh secara istiqomah. Keempat, berusaha menutup aib, kesalahan dan keburukan orang lain. Awas nih, kalau kita melihat kejelekan, aib orang lain, jangan diungkap. Si Rijal hewa pisan ka babaturana, kasih satria hewana teh. Si satria teh boga kagorengan, ya, diungkap tak ku si Rijal teh di media sosial. Man satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membuka aib seseorang, maka akan dibukakan aibnya nanti di hari kiamat. Paham tidak? Yang membuka aib temannya, nu tadina tertutup rapi, dibukakeun aibna, engke eta bakal boga balesan, bakal dibukakeun deui aibna di poe kiamat. Takut apa tidak takut? Mata kulah padu bae. Sia boga kasalahan ya, dibukalah ka mediakeun ya. Bukannya nggak boleh silakan, tapi efeknya nanti aib dirinya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, janganlah kita berbuat jelek, barangkali aib kita nanti ada yang membuka orang lain. Selanjutnya, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Afu. Apa itu Al-Afu? Maha menghapus atau maha memaafkan. Menghapus, menghilangkan, melenyapkan. Allah Al-Afu. Allah Maha Pemaaf, memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dosa apa yang dimaafkan oleh Allah? Dosa yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh maksiat, zina, apalagi? Berbeda dengan menyakiti orang lain, itu harus minta maaf kepada pribadi masing-masing. Berbeda dengan hakul adami, mencuri uang teman kita di tasnya, itu tidak bisa minta maaf kepada Allah, tapi harus meminta maaf kepada teman yang telah dicuri oleh kita, yang telah dirugikan oleh kita, yang telah difitnah oleh kita. Takut tidak? Jangan macam-macam makanya ya. Lanjut dulu. Allah menghapus dosa dan kesalahan seorang hamba dengan tidak memberi hukuman atau sanksi kepadanya. Allah memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa keharusan diminta maaf terlebih dahulu. Karena sesungguhnya telah memaafkan begitu banyak kesalahan hambanya tanpa mereka meminta. Apabila kesalahan-kesalahan itu tidak dimaafkan, manusia pasti sudah binasa dengan balasan dari setiap dosa yang dilakukannya. Allah berfirman, wa ma sobakum min musibatin fa bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Surat Asy-Syura ayat 30. Halo, banyak salah tidak?
Banyak ya. Salatnya dilaksanakan apa tidak? Astu yang salatnya bolong-bolong segera untuk dibayar kodoknya. Kalau subuhnya kesiangan segera dibayar kodoknya. Pak memang boleh. Jangan sampai kayak si Surana, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Banyak yang kayak gitu, banyak. Satria gimana salatnya Satria? Halo Satria, gimana salatnya, komplit nggak Satria? Iya di Paucup. Rafa gimana Rafa? Enak banget ya salatnya di Paucup. Salat di rumahnya Satria. Ayo dikompletin ya salatnya ya, supaya kitanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang meneladani Allah memiliki Asmaul Husna, selalu memohon ampunan kepada Allah dari setiap kesalahan yang dilakukan. Ia juga memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sebelum diminta telah memaafkan. Ia tidak menyimpan dendam, tidak mudah tersinggung dengan perilaku orang lain. Sering gak kamu susah tidur? Halo? Sering gak kamu susah tidur? Sering ya. Kalau kamu susah tidur, main HP terus sampai jam 2, jam 3, segera matikan HP. Cus. Lalu absen tuh teman kamu. Ya Allah, kuring teh hewa pisan kasih cihuy teh. Sok ngece bae ka kami teh si cihuy teh. Tapi si cihuy teh ya Allah baik sebenarnya sama orangna. Pernah nraktir saya. Ya Allah, saya ikhlaskan, saya ridho ya Allah. Saya maafkan si cihuy. Satu beres. Wah ingat kasih Dijah. Ya Allah si Dijah teh pernah ngagibeg awak uing nu leutik. Ya si Dijah teh mani aduh semena-mena nya kasih Rijal teh pada uing awakna leutik ya Allah. Tapi si Dijah teh asilna mah bager ya Allah. Dihampura ku kuring Dijah mana ti Dijah. Ya. Sinopa, aduh Sinopa teh nya naon ya kalah mutuskeun cinta urang. Sinopa teh geulis eta cinta pertama kuring ya Allah. Ya. Tapi asli nama Sinopa teh bager. Mungkin memutus cinta ka kuring teh karena ingin fokus belajar ya Allah. Saya maafkan Sinopa. Kalau sudah dimaafkan 10 orang insya Allah. Ya, ininya ya, apa? Saraf-saraf otak kita akan mengendur dan kita akan tidur dengan nyenyak. Enak apa tidak? Mau dipraktekkan tidak? Silakan praktekkan. Maafkan 10 teman kita, 10 musuh kita. Yakin kita akan tertidur lelap ya. Akan lelap tidurnya dan akan tibra. Kade ulah kaburangan ya. Jam 8 karek kudang. Tungtung nate asup ka sakola. Cung nu sakaberangan subuhna. Jujur atuh jujur. Lamun kaberangan subuhna kudu kumaha? Di kodoan bari salat duha. Paham? Ulah sampai orang ninggalkeun salat. Neng. Meskipun si cihuy amalnya banyak, tapi salatnya ditinggalkan, maka amalnya tidak akan ada artinya. Yuk, salatnya dibenerin ya. Yusuf Habibi, Surana, Abijar Sudrajat, si Rijal, Satrio Wicaksono, Satria Ripalgea, Rafa, Lingga, Sujono, apal kabeh kelas genep. Neng Dijah, Nova, Cihuy Sipa, Ines, Mamah Dede, Rara Ajeng. Itu saha sih? Aduh anak Bapak Alas Sadik teh sangaranna teh.
Sangarana si Oca. Aduh, ya hiji dieu teh poho deui. Nur Asih, semuanya sholatnya diperbaiki sehingga kita menjadi pribadi yang aqimus sholat, menjadi pribadi yang mendirikan sholat dan mendirikan nilai-nilai yang ada dalam sholat. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.